Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius, Bab 239241. Bab 239. Setelah mendengar ucapan Wira, para sarjana provinsi langsung terkejut dan merasa Wira sangat pandai berbicara. Di sisi lain, mata Farhan, Farel, dan gadis berpakaian ungu langsung berbinar. Sementara itu, Sinardi dan Candika mengerutkan kening. Kemudian, mereka melirik ke belakang dengan tatapan dingin. Banyu yang berada di belakang langsung memucat dan berkeringat dingin. Di kompetisi ini, orang yang bisa membuat orang lain tunduk dengan bakat sastranya adalah orang yang paling dihormati. Siapapun yang berani mengungkit tentang status dan kedudukan akan dimaki oleh semua pelajar di dunia. Tadi, Banyu sudah terlalu terburu-buru sehingga dia menyinggung tentang status Candika, Sinardi, dan Farhan tanpa berpikir panjang. Dia juga bermaksud untuk menyingkirkan Wira dengan bantuan Candika. Ini adalah pelanggaran yang besar dalam kompetisi puisi naga. Saat suasananya memanas, tiba-tiba terdengar suara teriakan pengawal. Pak Putro sudah tiba, Pak Gading sudah tiba, Pak Ismanto sudah tiba, Pak Kuswanto sudah tiba. Putro dan 3 pria tua yang sudah beruban dan berpakaian jubah kuno sudah tiba di gedung Asosiasi Puisi Naga. Nggak usah datang menyambut kami. Kami memang sudah tua, tapi masih sehat, ujar Putro sambil tertawa. Kemudian, dia dan ketiga pria tua lainnya naik ke tingkat tertinggi panggung. Candika, Sinardi, Farhan, dan para sarjana provinsi buru-buru berbalik. Bahkan Wira dan Farel juga berdiri. Nuala adalah dunia pelajar, sedangkan pria-pria tua ini adalah cendekiawan yang diakui di seluruh dunia. Mereka memiliki pengikut yang tersebar di mana-mana, baik di istana maupun keluarga terkemuka. Mereka memang terlihat tidak memiliki otoritas, tetapi akan ada orang yang mewakili mereka untuk menghadapi orang-orang yang berani bersikap tidak hormat terhadap mereka. Saat ini, Candika berdiri di paling depan, sementara itu, Sinardi dan Farhan berada di belakangnya. Banyu dan sekelompok sarjana provinsi berdiri di tengah, sedangkan Wira dan Farel berdiri di paling belakang. Hormat, Pak Putro, Pak Gading, Pak Iswanto, Pak Kuswanto. Hormat, Guru. Saat melihat Candika dan Sinardi yang memberi hormat dengan menangkupkan tangan, ada banyak sarjana provinsi yang ikut menangkupkan tangan. Begitu Farhan berlutut, ada sebagian sarjana provinsi yang juga ikut berlutut. Wira yang hanya menangkupkan tangannya pun terkejut dan bertanya dalam hati. Situasi macam apa ini? Kamu nggak ngerti, kan? Farel menutupi mulutnya, lalu berbisik pada Wira. Beberapa tahun terakhir, ada banyak keributan yang terjadi di Provinsi Jawali. Berhubung sepanjang perjalanan dipenuhi bandit, sarjana provinsi yang hadir di kompetisi puisi naga semakin sedikit, pihak pemerintah merasa kompetisi ini sudah semakin sulit diselenggarakan. Jadi, mereka pun meminta para cendekiawan yang paling berpengaruh untuk menyelenggarakannya. Kali ini, giliran Pak Putro yang menyelenggarakan kompetisi ini. Begitu para cendekiawan ini hadir, murid-murid mereka tentu saja juga datang mendukung. Orang-orang yang berlutut itu adalah murid-murid para cendekiawan ini, jelas Farel. Pada kompetisi puisi hari ini, kita kesampingkan dulu hubungan guru dengan murid. Semuanya akan dinilai dari kemampuan sastra kalian. Putro berkata dengan santai, ayo duduk di tempat masing-masing, minum arak, dan membaca puisi. 3 pria tua lainnya pun menggoda Putro. Dasar kamu, ternyata kamu bersedia menjadi penyelenggara kompetisi ini hanya untuk bersenang-senang, bukannya untuk memilih orang berbakat. Hahaha, semua orang di aula tertawa. Kemudian, mereka pun duduk di tempat duduk masing-masing. Akhirnya, kompetisi puisi naga yang sudah berlangsung selama 200 tahun lebih ini resmi dimulai. Semua orang merasa sangat bersemangat. Pada kompetisi kali ini, siapa yang bisa menundukkan semua orang? Siapa yang akan menjadi bintang utama hari ini? Siapa yang akan meninggalkan namanya dalam sejarah? Bab 240. Putro memang merupakan penyelenggara kompetisi ini, tetapi orang yang benar-benar bekerja adalah Sinardi. Sinardi bangkit dan berkata, Pak Putro, tolong usulkan tema untuk kompetisi kali ini. Glub, Putro meneguk araknya, lalu menjawab dengan acuh tak acuh. Kompetisi kali ini nggak punya tema tertentu. Semua orang bebas berkreasi dan menampilkan karya baru mereka untuk mendapatkan hadiah terbaik. Ada banyak sarjana provinsi yang langsung gembira. Jika ada tema yang ditetapkan, mereka harus menciptakan puisi di tempat. Ini merupakan hal yang sangat sulit. Namun, jika temanya bebas, mereka bisa menampilkan puisi yang sudah pernah mereka tulis pada hari biasa. Ide bagus. 3 pria tua lainnya juga mengangguk sambil tersenyum. Puisi dapat digunakan untuk menguji kecerdasan seseorang, tetapi menciptakan sebuah puisi yang bagus sangatlah sulit. Para sarjana provinsi yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini lebih sedikit. Jadi, persyaratannya mau tak mau harus dilonggarkan. Wira mengangguk sambil termenung. Dia tidak peduli pada tema puisi. Sebab, tujuan utama kedatangannya bukanlah untuk menciptakan puisi, melainkan mencari orang kaya untuk membeli pedang Treksa.
Namun, Wira pasti akan diusir apabila dia menjual barang pada saat kompetisi berlangsung, dia juga akan dianggap menghina sastra. Jadi, dia harus mencari cara yang tepat untuk melakukannya. 4 juri lainnya juga mengangguk, termasuk Sinardi. Namun, Banyu malah berdiri dan berkata, "Pak Sinardi, bukannya aku nggak setuju. Tapi, setiap sesi kompetisi selalu memiliki tema, ini adalah tradisi sejak kerajaan didirikan. Memangnya Pak Putro boleh mengubahnya?" Wira pun memicingkan matanya. Kerajaan Nuala didirikan atas dasar penghormatan, dan peraturan yang ditetapkan leluhur sangat dijunjung tinggi. Bahkan keluarga kerajaan juga tidak berani sembarangan mengubah peraturan itu, apalagi Putro. Akan tetapi, kompetisi puisi ini bukanlah bagian dari tradisi kerajaan. Jadi, kedua hal ini sama sekali tidak berhubungan. Namun, apabila kedua hal ini dikaitkan dan penanganannya kurang tepat, masalah ini akan menimbulkan bencana besar. Ini adalah pertempuran para sarjana, di mana kata-kata saja bisa membunuh seseorang. Bahkan Putro yang biasanya terlihat acuh tak acuh juga menjadi agak tegang. Brak, Farhan menggebrak meja dan berdiri, lalu berkata, "Banyu, Pak Putro ingin semua orang bebas berkreasi dan menghasilkan puisi yang bagus. Beraninya kamu menuduhnya tanpa alasan. Apa maksudmu?" Banyu menunjuk Wira dan mencibir, "Aku mau tahu apa maksud tindakan semena-mena Pak Putro. Kami adalah sarjana provinsi. Hari ini, kami datang untuk menciptakan puisi. Tapi, dia malah membiarkan seorang pelajar yang bahkan belum lulus ujian kabupaten untuk menjadi juri. Bukankah itu artinya dia merendahkan kami? Jangan ungkit soal pedoman filsafat atau 4 kalimat Wahyudi, aku nggak percaya dia bisa menciptakan semua itu." Begitu mendengar ucapan Banyu, semua orang pun menatap Wira. Farel mengibaskan kipasnya sambil tersenyum, sedangkan Candika malah memusatkan perhatiannya pada Dian. Wira menjawab sambil mengangguk, bahkan hewan juga nggak akan percaya." Putro, Gading, Iswanto, dan Kuswanto pun tertawa sambil menikmati arak. Mereka berpikir, anak ini benar-benar menarik. Pantas saja dia bisa menimbulkan keributan di istana meskipun dia nggak berada di ibu kota. Ada beberapa sarjana provinsi yang menahan tawa, tapi ada juga yang ekspresinya langsung menjadi dingin. Mereka adalah orang pintar, tentu saja mereka tahu bahwa ucapan Wira adalah sebuah bentuk sindiran. Banyu berkata dengan marah, "Jangan memaksakan diri lagi. Kalau memang kamu yang menciptakan 4 kalimat itu, kamu pasti sangat berbakat dalam sastra. Pak Sinardi bisa memberikan kita sebuah tema, lalu kita semua menciptakan puisi sesuai tema itu dan membandingkannya. Dengan begitu, kita juga bisa membuktikan Pak Putro nggak punya motif tersembunyi. Kalau kamu nggak berani." Sebelum Banyu sempat menyelesaikan kata-katanya, Wira memotong. "Kamu bicara begitu banyak hanya untuk memaksaku menciptakan puisi, kan? Langsung bicara ke intinya saja. Kenapa omong kosongmu banyak sekali? Ayo, silakan keluarkan temanya." Wira yang sedang memikirkan cara untuk menjual pedang pun mendapatkan pencerahan dari Banyu. Musuhnya ini benar-benar baik. Bab 241. Wira yang langsung setuju dan bahkan terlihat sangat bersemangat pun membuat semua orang tercengang. Di sisi lain, Dian malah menunduk. Dia sangat yakin Wira bisa melakukan apa saja. Namun, dia benar-benar tidak yakin Wira mampu menciptakan puisi. Puisi adalah bentuk sastra, orang yang memiliki bakat menciptakan puisi pasti sudah terkenal dari dulu. Namun, Wira bahkan tidak terkenal di Kabupaten Uswal. Berhubung semuanya berjalan sesuai rencana, Banyu pun berkata dengan sok adil. "Demi keadilan, kita persilakan Pak Sinardi untuk memberikan temanya. Semua orang akan menciptakan puisi sesuai dengan tema itu." Wira menjawab dengan acuh tak acuh, "Oke." Sinardi berkata, "Kalian semua adalah sarjana provinsi Nuala. Tidak lama lagi, kalian akan menjadi pejabat dan bahkan melayani kerajaan. Saat ini, kita dihadapkan dengan ancaman musuh dan istana juga sedang kesulitan. Kita digaji oleh kerajaan dan memiliki kepedulian terhadap istana. Kita tetapkan saja, berbagi kekhawatiran dengan istana, sebagai tema hari ini." Para sarjana provinsi pun mengerutkan kening. Sinardi memang pantas menjadi seorang prefektur. Bahkan di kompetisi puisi, dia juga tidak lupa untuk menyanjung istana. Puisi seperti ini paling sulit diciptakan. Jika isi puisinya terlalu memuji istana, orang-orang akan menghujat mereka karena sudah merusak reputasi sastrawan. Jika isinya terlalu mulia, pihak istana mungkin akan menanggapinya dengan dingin. Intinya, puisi seperti ini sangat sulit diciptakan. Banyu terlihat serius, tetapi malah diam-diam tertawa dalam hati. Dia sudah menyiapkan puisi tentang tema ini. Semua ini adalah rencananya. Setelah menyuarakan kecurigaannya terhadap Putro, dia akan menyuruh Sinardi untuk memberikan tema. Berhubung dia sudah menyogok Sinardi untuk mengeluarkan tema ini, dia pasti akan memenangkan kompetisi kali ini. Namun, dia tidak boleh langsung membacakan puisi yang sudah disiapkannya.
Jika tidak, kecurangannya akan ketahuan. Berbagi kekhawatiran dengan istana, gumam Wira. Dia berdiri dengan ekspresi sedih, lalu berjalan ke depan pagar. Entah sejak kapan, di luar sudah turun hujan gerimis. Dengan pemandangan lantai yang basah dan langit yang mendung, suasananya terasa agak menyedihkan. Ada para juri dan sarjana kerajaan yang menatap Wira, ada juga yang menatap para sarjana provinsi. Setelah beberapa saat, Banyu melirik ke arah Wira, lalu berencana untuk melafalkan puisinya. Dia akan segera mengintimidasi Wira dan mempermalukan Putro. Setelah itu, tidak akan ada lagi orang yang berani mengincar fondasi bisnis keluarga Yumandi, Banyu berkata sambil menangkupkan tangan. Pak Sinardi, para juri sekalian, aku. Plak. Wira memukul pagar dan menimbulkan suara yang sangat nyaring. Para sarjana provinsi yang sedang merenung pun terkejut. Banyu yang hendak melafalkan puisinya berkata dengan marah. Apa-apaan kamu? Wira menatap langit, matanya dipenuhi kesedihan yang bercampur dengan amarah. Kemudian, dia melafalkan. Saat kemarahan mencapai puncak, aku bertumpu pada pagar sambil memandang hujan gerimis yang mulai mereda. Menengadah ke langit, aku menyerukan perasaanku yang membara. Seluruh ruangan menjadi hening. Pembukaan puisi ini dipenuhi dengan semangat yang membara. Meskipun belum masuk ke tema puisi, ada banyak orang yang menantikan lanjutannya, Banyu berkata dengan meremehkan. Memangnya kenapa kalau pembukaannya cukup bagus? Isinya masih belum sesuai tema. Dengar punyaku, Wira tiba-tiba melanjutkan lagi dengan suara yang sedih. Prestasi yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun terasa bagaikan debu yang tak berarti, berapa banyak pergolakan yang sudah terjadi dalam perjalanan untuk mencapai kedamaian. Jangan biarkan masa muda berlalu begitu saja dan meninggalkan penyesalan di hari tua. Duar, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Setelah hening sesaat, semua orang pun menjadi heboh. Putro, Gading, Iswanto, dan Kuswanto mulai menulis. Saat menulis, air mata mereka pun menetes. Bagi seorang cendekiawan, puisi hanyalah salah satu cara untuk menyuarakan pemikiran mereka, bukanlah tindakan sebenarnya. Namun, apa yang dilafalkan Wira sudah menyentuh hati mereka. Di sisi lain, Farhan dan Sinardi juga mulai menulis. Menarik, bahkan Candika yang merupakan seorang pejabat militer juga terpukau. Namun, tatapannya masih tertuju pada Dian. Farel dan gadis berpakaian ungu menatap Wira dengan mata berbinar. Bagi mereka, kalimat prestasi yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun terasa bagaikan debu yang tak berarti, berapa banyak pergolakan yang sudah terjadi dalam perjalanan untuk mencapai kedamaian. Penuh dengan semangat juang, tanpa menunggu lanjutannya, mereka yakin kedua kalimat itu saja sudah bisa membuat Wira terkenal sepanjang masa. Ada banyak sarjana provinsi yang terkesan, ada juga yang masih terpaku. Di antara mereka, ada seseorang yang dari tadi tidak berani mengangkat kepalanya karena takut dilihat Wira. Orang itu tidak lain adalah Harsa.